Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak Ibu dosen yang kami cintai dan kami hormati. Pada hari ini kami kelompok 4 akan memproseskan mengenai arsitektur perilaku dengan mata kuliah metode 1. Sebelum kami memproseskan diri kami, sebaiknya kami berkenal diri kami masing-masing. Dimulai dari Egatam Arya dengan NIM 014, Igong Saputra dengan NIM 006, Rio Fernando dengan NIM 043, Lanang Belasino dengan NIM 013, Arya Ananda dengan NIM 017, Imade Trisnu Herlangga dengan NIM 042, Sang Made Aci Pramana Putra dengan NIM 036, Diva Maputra dengan NIM 012, dan dengan saya sendiri dengan NIM 007 Bayu Mahesa, dan Diva Prayoga dengan NIM 011. Sebelum kami masuk ke materi, ada baiknya kami memperjelaskan mengenai peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama mengenai teori arsitektur perilaku. Yang kedua, faktor dalam prinsip arsitektur perilaku. Yang kedua, lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang keempat, perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Yang kelima, faktor yang terlibat. Dan yang keenam adalah aspek-aspek perilaku dalam perencanaan arsitektur. Baik, untuk materi pertama tentang teori arsitektur perilaku. Arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, rancangan dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur dianggap sebagai simbol kultural dan sebagai karya seni. Kata perilaku menunjukkan dalam aksinya berkaitan dengan aktivitas manusia secara fisik, berupa interaksi manusia dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan fisiknya. Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang dalam penerapannya selalu menyertakan pertimbangan perilaku dalam perancangan kaitan perilaku dengan desain arsitektur atau sebagai lingkungan fisik, yaitu bahwa desain arsitektur dapat menjadi fasilitator terjadinya perilaku atau sebaliknya, sebagai penghalang terjadinya perilaku. Ini menurut J.B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Selanjutnya, faktor dalam arsitektur perilaku, faktor manusia. Manusia sebagai pengguna pada bangunan ini memiliki tahapan usia yang akan sangat berpengaruh terhadap rancangan. Yang pertama adalah balita. Kelompok ini merupakan kelompok usia yang belum mampu memahami kondisi keberadaan diri sendiri. Yang kedua, anak-anak. Kelompok usia ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan mereka cenderung kreatif. Yang ketiga, remaja. Kelompok usia ini cenderung susah, memiliki kepribadian stabil dan cukup maksimal. Yang keempat, dewasa. Kelompok usia ini sudah memiliki kepribadian stabil dan maksimal. Dan yang lansia merupakan kelompok yang memiliki kekurangan dan kemampuan fisiknya karena kondisi kestabilan fisik yang mulai melemah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan presentasikan tentang lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Lingkungan merupakan faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa merubah lingkungan, misalnya manusia menebang hutan. Sebaliknya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Ada 4 cara bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia, yaitu yang pertama ada polusi udara. Polusi udara menurut Fetch dan Arkelin 4 mempunyai banyak sumber seperti karbon dioksida berbentuk gas yang tak berwarna berasal dari metabolisme binatang termasuk manusia yang dikeluarkan lewat pernapasan. Karbon monoksida berasal dari pembakaran tidak sempurna, misalnya asap kendaraan bermotor. Sulfur dan nitrogen oksidas berasal dari pembakaran fosil fuel sebanyak 45% dan sisanya dari peleburan biji. Yang terakhir ada asap rokok. Medwas menyatakan bahwa asap tembakau sebagai kontributor utama pada polusi udara di ruangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama ada temperatur. Hubungan antara temperatur lingkungan dengan hubungan fisik dan fisik manusia sangatlah kompleks. Di Indonesia mempunyai 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan.
Pada musim kemarau yang temperatur sangatlah panas yang disebabkan oleh keadaan matahari yang tepat di atas khatulistiwa. Demikian pengertian hanyalah pengaruh suhu yang tinggi terhadap iklim. Dari penelitian yang telah dilakukan, ternyata orang yang berada dalam ruang yang panas tidak begitu tertarik dengan keadaan orang yang dibandingkan dengan orang yang bekerja dalam suhu yang sedang-sedang saja. Kemudian ada kebisingan. Kebisingan merupakan salah satu sumber stres yang berasal dari suara yang tidak diinginkan, seperti ada suara gaduh, suara kendaraan, dan suara musik yang terlalu keras. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa kebisingan juga berpengaruh negatif terhadap perilaku pribadi, penyebabkan kejengkelan, mengurangi daya konsentrasi seseorang. Kemudian ada kepadatan atau crowding. Crowding adalah bagian dari proses yang ditatap melalui perspektif pada ruang. Crowding merupakan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan dan fisik seperti meningkatnya tekanan darah. Pengaruhnya terhadap fisik juga banyak, misalnya berkurangnya kemampuan menyerap informasi, menurunkan kemampuan jika orang tersebut dalam keadaan kerja, dan mengganggu istirahat jika orang tersebut istirahat. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang tidak dapat kita kendalikan dengan sepenuhnya. Karena setiap harinya pasti ada hal yang tidak kita duga dan harus disesuaikan. Seperti perilaku yang kita lakukan terhadap lingkungan sekitar tempat kita beraktivitas. Adapun perilaku yang kita lakukan berpengaruh terhadap lingkungan tersebut, seperti perilaku yang paling dasar itu dimulai pada saat kita berjalan, di mana pada tindakan tersebut sudah banyak mempengaruhi lingkungan, seperti menginjak rumput, menginjak kotoran, membuang sampah sembarangan, dan menyebarkannya ke tempat lain, yang dapat mempengaruhi lingkungan menjadi kotor, rusak, maupun tercemar. Berikutnya, perilaku ketika sedang berada di suatu tempat. Kita terkadang tidak dapat mengontrol apapun yang kita lakukan dengan kesadaran sepenuhnya. Dan bisa saja perilaku itu merusak atau bahkan dapat membuat hasil yang baik bagi lingkungan ke depannya. Next. Oke, berikutnya ada contoh perilaku manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan. Lagi, setiap perilaku manusia di lingkungan tentu saja akan memiliki dampak atau akibat bagi manusia ataupun bagi lingkungan tempat manusia tersebut menunjukkan perilakunya. Berikut merupakan contoh-contoh perilaku manusia yang akan berdampak pada lingkungan. Ada dua, yaitu perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan dan perilaku manusia yang tidak merusak lingkungan. Di perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan, contohnya membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, membangun pada wilayah hijau, membuang limbah sembarangan, menggunakan kendaraan berlebihan, penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Berikutnya, pada perilaku manusia yang tidak merusak lingkungan, ada membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, membersihkan selokan, mengolah limbah menjadi lebih berguna atau recycle, mengurangi polusi udara, dan menyiram tanaman. Presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor yang terlibat dalam arsitektur perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prinsip-prinsip perilaku pengguna bangunan menurut Snyder James C. dalam tahun 1989, antara lain yaitu faktor manusia, kebutuhan dasar. Yang pertama, psychological need, merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisik, misalnya makan, minum, berpakaian, dan lain-lain yang berhubungan dengan faktor fisik. Yang kedua, safety need, kebutuhan akan rasa aman terhadap diri dan lingkungan baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik seperti rasa aman dari panas, hujan, dan secara psikis seperti aman dari rasa malu, aman dari rasa takut, dan sebagainya. Yang ketiga, affiliation need,
kebutuhan untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Affiliation need sebagai alat atau sarana untuk mengekspresikan diri dengan cara berinteraksi dengan sesamanya. Dan yang keempat, kognitif atau aesthetic need. Kebutuhan untuk berkreasi, berkembang, berpikir, dan menambah pengetahuan dalam menentukan keindahan yang dapat membentuk pola perilaku manusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada faktor yang terlibat dalam arsitektur perilaku. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi perilaku manusia dan mempengaruhi dalam perancangan atau desain. Misalnya pada kebutuhan ruang antara pria dan wanita. Pasti akan memiliki kebutuhan ruang yang berbeda-beda. Pengaruh jenis kelamin terhadap arsitektur. Pengaruh yang dihasilkan dari perbedaan jenis kelamin terhadap arsitektur ialah dalam kebutuhan ruang, perbedaan aktivitas, dan tindak perilaku yang dihasilkan. Ada beberapa aspek perbedaannya. Terlihat yaitu ketika melakukan aktivitas, wanita cenderung ke arah kegiatan yang lebih halus dan feminim, yang lebih berkemungkinan kecil untuk mempengaruhi arsitektur di sekitarnya. Berbeda dengan pria yang biasanya melakukan sesuatu lebih kasar dan kadang berlebihan, yang memberi dampak perubahan dalam arsitektur atau maupun di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya faktor yang terlibat dalam arsitektur perilaku. Yang pertama ada kelompok pengguna. Perbedaan kelompok pengguna dapat pertimbangan dalam perancangan atau desain. Karena tiap bangunan memiliki fungsi dan pola yang berbeda. Karena faktor pengguna tersebut. Misalnya, gedung futsal dengan gedung tenis tidak dapat disamakan karena kelompok penggunaannya yang berbeda. Kemudian ada kemampuan fisik. Setiap individu memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda, dipengaruhi pula oleh usia dan jenis kelamin. Umumnya, kemampuan fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh manusia. Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau cacat tubuh seperti berkursi roda, buta, tuli, dan cacat tubuh lainnya harus menjadi bahan pertimbangan dalam desain atau perancangan. Kemudian ada antropometrik, merupakan proporsi dan dimensi tubuh manusia dan karakteristik fisiologis lainnya dan kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia yang berbeda-beda dan mikrolingkungan. Misalnya tinggi meja dan lemari yang disesuaikan dengan pengguna. Baik, selanjutnya akan melanjutkan teman saya. Selanjutnya ada aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Aspek perilaku manusia dalam kaitannya sebagai manusia, makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, merupakan permasalahan pada ruang terbuka publik. Bagaimana karakter individu mereka dipertahankan dalam suatu ruang sosial seperti halnya dalam perancangan. Adapun tujuan penelitian ini ingin mendapatkan gambaran bagaimana manusia mempertahankan karakter individunya dalam suatu ruang di dalam merancang, mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan. Yang pertama, rancangan hendaknya dapat dipahami oleh pemakainya melalui penginderan atau pengimajinasian pengguna bangunan. Bentuk yang disajikan oleh perancang dapat dimengerti sepenuhnya oleh pengguna bangunan, dan pada umumnya bentuk adalah
yang paling banyak digunakan sebagai media komunikasi karena bentuk yang paling mudah ditangkap dan dimengerti oleh manusia. Dari bangunan yang diamati oleh manusia, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, ada pencerminan fungsi bangunan. Simbol-simbol yang menggunakan tentang rupa bangunan yang nantinya akan dibandingkan dengan pengamatan yang sudah ada dan disimpan kembali sebagai pengalaman baru. Yang kedua, menunjukkan skala dan proporsi yang tepat serta dapat dinikmati. Yang ketiga, menunjukkan bahan dan struktur yang akan digunakan dalam bangunan. Setelah itu ada mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan. Nyaman berarti nyaman secara fisik dan psikis. Nyaman secara fisik berarti kenyamanan yang berpengaruh pada keadaan tubuh manusia secara langsung seperti kenyamanan termal. Nyaman secara psikis pada dasarnya sulit dicapai karena masing-masing individu memiliki standar yang berbeda-beda untuk menyatakan kenyamanan secara psikis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Yaitu yang ketiga, memenuhi nilai estetika, komposisi, dan estetika bentuk. Keindahan dalam arsitektur harus memiliki beberapa unsur, antara lain A. Keterpaduan atau unity, yang berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. B. Keseimbangan, yaitu suatu nilai yang ada pada setiap objek yang daya tarik visualnya haruslah seimbang. C. Proporsi, merupakan hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dan ukuran keseluruhan. D. Skala, kesan yang ditimbulkan bangunan itu mengenai ukuran besarnya. Skala biasanya diperoleh dengan besarnya bangunan dibanding dengan unsur-unsur manusiawi yang ada di sekitarnya. E. Irama, yaitu pengulangan unsur-unsur dalam perancangan bangunan, seperti pengulangan garis-garis, lengkung, bentuk masif, perbedaan warna yang akan sangat berpengaruhi kesan yang ditimbulkan dari perilaku penggunaan bangunan. Selanjutnya, yang keempat ada memperhatikan kondisi dan perilaku pemakai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemakai, yaitu seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisik, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tentang tema arsitektur perilaku, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ada tema arsitektur perilaku bertujuan untuk menciptakan lingkungan binaan yang disesuaikan dengan perilaku manusia penggunanya. Yang kedua, arsitektur dan perilaku selain menekankan pada aspek kenyamanan fisik, juga menekankan pada aspek fisiologi. Yang ketiga, ada tema yang ditetapkan dalam perancangan buat pembinaan kreativitas dan keterampilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada bangunan dengan penerapan arsitektur perilaku, yaitu contohnya ada bangunan Van Campus yang berada di Bogor, Jawa Barat. Bangunan yang menerapkan konsep arsitektur perilaku yaitu Van Campus yang berada di Bogor. Bangunan pusat rehabilitas ini mempertimbangkan perilaku pengguna narkoba dapat dilihat melalui interaksi dari pengguna narkoba terhadap lingkungannya. Penggunaan ruang di Van Campus Bogor dibagi menjadi 4 zona, serta penataan perabotan di ruangan dapat mempengaruhi fisiologi dan perilaku pengguna narkoba. Begitupun dengan warna, suara, temperatur, dan pencahayaan yang diterapkan pada bangunan Van Campus sangat mempengaruhi dan meningkatkan mood pengguna dan tidak menimbulkan kesan menakutkan sehingga dapat meningkatkan psikis dari pengguna narkoba. Aspek-aspek dari arsitektur perilaku pada bangunan Van Campus Bogor telah menunjukkan bahwa bangunan ini dalam
pembangunannya mempertimbangkan dari segi perilaku pengguna narkoba itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi atau materi yang sudah kami buat. Jadi kesimpulannya, ketika sedang berada di suatu tempat, terkadang kita tidak dapat mengontrol apapun yang kita lakukan dengan kesadaran sepenuhnya. Dan bisa saja perilaku itu merusak atau bahkan dapat membuat hasil yang baik ke depannya. Hal ini terjadi karena hubungan manusia dengan lingkungannya akan selalu memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Arsitektur perilaku merupakan sebuah konsep yang membuat kita bisa mengetahui apa saja keterkaitan sebab akibat perilaku manusia terhadap lingkungan atau bangunan sekitarnya. Melalui arsitektur perilaku, kita juga bisa mengetahui apa sebuah bangunan memiliki fungsi khususnya atau tidak. Karena dalam arsitektur perilaku, perancangan juga disertai dengan pertimbangan-pertimbangan perilaku terhadap perancangan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kekurangan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.